Perkenalkan, nama saya Benasis NPM 20132 dari sesi Rabude. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggambaran AutoCAD secara 2 dimensi mengenai produk yang telah saya buat, yakni tas olahraga yang ditambahkan inovasi pouch botol dan vitamin pada sisi kanan dan kirinya. Jadi apa yang saya tampilkan saat ini adalah produk yang telah saya modelkan, bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggambarnya secara AutoCAD. Apa yang saya jelaskan ini tidak saya selesaikan semuanya karena hampir prosesnya mirip-mirip, dan saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya gunakan atau komen yang saya gunakan. Jadi saya sudah menyiapkan kertas berukuran A1 dengan saya beri garis bantu. Ini saya gunakan ukuran 191 dan 190 sebagai garis bantunya. Jadi kita bisa lihat tampak atas, tampak kiri, tampak depan, tampak bawah, tampak kanan, dan tampak belakang dari produk secara 2 dimensi. Untuk yang di bawah ini adalah logo yang akan saya masukkan untuk produknya nanti. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai etiketnya. Jadi untuk produk ini saya menggunakan kain dan plastik untuk materialnya. Untuk kertasnya saya menggunakan A1 dengan ukuran 81 cm kali 54 cm. Untuk nama produknya tas olahraga plus pouch botol minum dan vitamin. Sedangkan untuk proyeksinya saya menggunakan proyeksi Amerika dengan skala 1:1 dengan satuan milimeter. Mungkin langsung saja akan saya mulai untuk menggambarnya secara AutoCAD. Untuk yang pertama-tama saya menjelaskan untuk menggeser kertasnya yang saya gunakan ini, saya menggunakan comment pen. Jadi seperti ini kita bisa menggeser dan lihat untuk kertasnya. Lalu selanjutnya saya sudah siapkan untuk rectangle-nya. Jadi ini akan yang menjadi body dari tasnya nanti. Nah, sebelum kita melakukan penggambaran lagi, kita akan mengukurnya menggunakan command dim. Jadi seperti ini. Command dim ini kita klik untuk sisinya atau sisi pucuknya ini sebagai endpoint-nya yang pertama. Lalu kita geser, kita tarik ke sini garisnya untuk melihat ukurannya. Jadi kita bisa memastikan ukuran yang kita gunakan. Jadi yang kita klik lagi untuk endpoint yang kedua gini, lalu begini. Jadi akan tercatat bahwa panjangnya dari sisi sini sampai sisi sini adalah 133,09 mm. Lalu untuk yang kedua, jadi yang dari sini sampai ke sini untuk lebarnya, kita klik endpointnya lagi, lalu kita geret sampai sini. Gini. Nah, menunjukkan untuk panjangnya 76,05. Setelah kita melakukan ini, karena di produk yang saya buat bentuknya agak ada lengkungannya, jadi kita menggunakan command fillet. Jadi seperti ini, kita cancel dulu dengan escape, lalu kita tulis fillet. Seperti ini akan muncul komennya. Lalu pertama kita mengklik garis yang akan kita fillet nantinya. Jadi ini garis yang pertama, kita klik, lalu di komennya akan muncul radius. Kita ketikkan R sebagai radius. Lalu kita diminta untuk berapa radius yang kita harus gunakan. Untuk produk saya menggunakan untuk radiusnya kita tulis 8 seperti ini. Lalu kita klik untuk objek yang kedua atau garis yang kedua yang akan kita fillet, maka akan seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Untuk dimensinya, ukurannya akan menyesuaikan sesuai garis lurus yang akan kita gunakan. Ini kita lakukan sama dengan sisi-sisi lainnya. Nah, seperti ini. Saya akan percepat
langsung saja ke selanjutnya. Untuk semuanya saya menggunakan sama. Untuk fillet dengan ini juga seperti sama. Lalu untuk ukuran botol minumnya, nah nanti akan muncul seperti ini. Ini akan menunjukkan bahwa lekuannya adalah 8 radiusnya, atau artinya dalam radius 8 mm akan dilakukan lekuan seperti ini. Seperti itu untuk bodinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan yang circle seperti ini. Jadi sebelumnya, karena ini sudah, saya akan menggunakan command copy. Jadi saya klik ini, lalu kita lakukan copy dengan Ctrl C. Karena tampak bawahnya sama dengan saya modelkan sama dengan ukuran tampak depan, jadi untuk ukuran aktualnya sebenarnya 133 dikali 74 cm, maksud saya milimeter. Nah, untuk yang ukuran tampak bawahnya saya lakukan untuk lebarnya juga sama. Jadi seperti ini. Nah, untuk menyetarakan ini dengan yang ada yang di atas, saya menggunakan command X-line. Jadi X-line ini untuk saya gunakan sebagai garis bantu. Cara makanya seperti ini, kita klik endpoint, nah maka akan ada garis panjang. Garis panjang ini yang akan kita jadikan patokan sebagai kelurusannya seperti ini. Nah, sekarang kita paskan, kita sesuaikan dengan yang ada di garis seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa hapus garis bantunya, maka ini akan sejajar dan simetris. Untuk mempercepat, saya copy yang dari sini, nah seperti ini. Copy lagi yang dari sini. Untuk radius yang saya gunakan untuk pouchnya, untuk yang sisi kiri, saya gunakan radiusnya 5. Lalu untuk yang wadah botolnya yang kanan ini, saya menggunakan radius sekitar 13 atau 15. Jadi akan terlihat seperti ini. Ini ada tampak bawahnya. Nanti kita duplikat untuk yang sebelah sini sama dengan ini. Saya menggunakan Ctrl C seperti itu. Untuk panjangnya sendiri saya menggunakan dim lagi sekitar 19 mm maksudnya, sekitar 19 mm. Untuk dim yang kedua, untuk yang lebarnya ke belakang, sampai sini kita seret, usahakan untuk disesuaikan. Nah, untuk lebarnya menyamping sekitar 51 mm. Untuk yang sebelah sini sama, kita gunakan dim juga. Ini kurang rapi, saya lakukan dulu ini. Lalu kita dim. Di dim ini saya gunakan sebagai ruler atau penggarisnya, jadi untuk measure ukurannya. Nah, untuk yang botol agak lebar, yaitu 24 mili. Lalu kita lakukan lagi ketingginya. Sini kita seret.
9,4. Jadi untuk tingginya yang sebelah sini juga sama, saya menggunakan yang ini ukurannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat lingkaran untuk dudukannya dari tas olahraga seperti ini. Jadi saya menggunakan circle. Nah, untuk circle kita gunakan command, kita tulis circle, maka kita langsung ke circle. Nah, sebelum saya melakukan circle, saya menggunakan X-line lagi, jadi untuk menyesuaikan lingkarannya berada di tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu saya X-line lagi, jadi kita akan menemukan titik tengahnya seperti itu, seperti ini. Nah, kita X-line lagi sampai membentuk titik potong atau koordinat tengahnya. Nah, jadi setelah kita temukan titik tengahnya seperti ini, kita gunakan command circle untuk membuat lingkarannya. Kita paskan tengah sini pada titik tengah, lalu kita geser, maka akan muncul. Untuk angka yang muncul itu adalah radiusnya. Jadi radiusnya sekitar 6 mm. Lalu untuk mempermudah, saya mengcopy yang pertama, lalu saya sesuaikan. Setelah itu saya gunakan scale. Jadi scale ini digunakan untuk mengecilkan ukuran dari ukuran sesungguhnya, misal seperti ini. Maka jadi untuk yang lingkarannya ini saya lakukan sama seperti di model yang saya telah buat. Jadi akan bentuknya seperti ini. Usahakan simetris, jangan mengukur menggunakan dim seperti itu. Lalu selain itu saya juga menggunakan command yaitu arc. Jadi arc itu yang ini untuk membuat garis lingkungan. Saya gunakan untuk membuat talinya, karena talinya akan saya buat seperti lengkungan. Nah, jadi untuk lengkungannya saya copy dulu ini, saya letakkan di sebelah sini. Ini hanya perkiraan sekitar, bentar, ini saya hapus dulu. Nah, untuk lebih mudahnya lagi agar tidak berubah, kita bisa grup seperti ini. Kita grup, nah akan bergabung seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk memindahkan tanpa mengubah ukurannya, jaraknya maksudnya. Nah, setelah tentukan tepat seperti ini hanya perkiraan, nanti bisa dicoba untuk dim dengan membagi dua seperti itu. Jadi ukurannya bisa presisi. Lalu untuk lengkungannya kita gunakan rumus arc seperti ini. Kita klik arc, lalu kita klik sisi yang sebelah sini dengan sisi yang akan kita gunakan untuk endpointnya yang terakhir. Jadi menyambung seperti lingkungan. Nah, seperti ini. Lalu kita geser sampai mendapatkan lengkungan yang kita mau. Misal sebesar ini. Nah, karena ini belum sesuai, kita bisa klik lagi, lalu yang sisi sini kita klik, lalu kita geser ke titik endpoint yang sini, maka akan jadi lengkungan yang sesuai. Nah, untuk jika ingin memperlebar atau memperkecil lengkungannya,
kita bisa klik yang tengah ini, lalu kita geser ke atas atau ke bawah, maka lengkungannya akan berubah. Titik tengahnya pun juga bisa diubah jadi seperti ini. Nah, bisa jadi kecil. Seperti ini. Nah, lalu untuk yang kedua saya gunakan ini, saya menggunakan bisa dengan copy atau membuat lagi dengan rumus arc seperti ini, sama caranya. Lalu kita buat lengkungannya. Nah, agar lebih terlihat bagus dan berbeda, kita lakukan dengan titik ujungnya seperti ini. Lalu kita sesuaikan lagi, kita geser. Nah, maka akan jadi untuk lengkungan tasnya seperti itu. Untuk yang lainnya sama, mirip-mirip. Lalu untuk memasukkan gambarnya, kita bisa masukkan dengan cara insert di reference, lalu kita attach. Setelah itu kita pilih logonya, yaitu pouch bag ini, seperti ini. Lalu kita open, kita klik OK. Lalu kita diminta untuk memasukkan dimensinya, kita klik lalu kita geser seperti ini. Nah, maka akan muncul logonya seperti ini. Untuk mengecilkannya kita bisa menggunakan scale atau bisa langsung digeser saja seperti ini, jadi langsung digeser seperti ini. Nah, atau menggunakan scale seperti tadi. Seperti itu. Untuk membuat, jadi ini kan gambarnya seperti ini. Untuk membuatnya terbalik, saya menggunakan rumus mirror. Jadi kita klik objek yang akan kita mirror, lalu kita masukkan komen mirror. Nah, mirror, jadi ini untuk menduplikat dan mencerminkan suatu objek, maka akan berbentuk terbalik seperti ini. Kita bisa untuk erase source object ini, kalau kita yes, maka objek yang kita gunakan untuk mencerminkan akan dihilangkan. Untuk no, maka objek akan terduplikasi seperti ini. Saya gunakan no, nah jadi akan terduplikasi seperti ini. Jadi ini saya buat seperti itu, ini juga sama. Jadi ini untuk talinya ini juga sama, jadi ini ukurannya sudah sesuai presisi. Jadi saya copy lalu saya gunakan rumus comment mirror seperti itu. Lalu untuk memunculkan teks seperti ini, kita bisa gunakan rumus mText. Jadi bisa memasukkan tulisan dengan menggunakan mText. Seperti ini kita masukkan, misalnya untuk get. Maka akan muncul seperti ini tulisan. Untuk memperbesarnya kita bisa gunakan text style. Kita bisa mengubah style seperti font size seperti itu, atau kita bisa menggunakan langsung pada menu kita pilih annotate lalu pilih text. Nah, maka akan muncul box seperti ini. Ini untuk fontnya saya gunakan yang ini 2, lalu bisa memilih modelnya, bisa standar, lalu ada untuk skala seperti itu. Lalu untuk
misalnya kita ingin membuat garis seperti ini hanya garis, jadi kita bisa gunakan command line. Saya akan tunjukkan seperti ini. Jadi kita klik line, nah lalu langsung kita klik endpoint yang pertama, lalu ke endpoint kedua seperti ini. Lalu untuk jika muncul seperti ini bisa di escape, nah maka akan terbentuk objek garis seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penggambaran AutoCAD secara 2 dimensi. Bila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Saya Binayasis, terima kasih.